Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan dari sistem pengukur tingkat stres menggunakan fuzzy neural network dengan neuron fuzzy Quanchai. Jadi, sistem pengukur tingkat stres ini digunakan untuk mengukur tingkat stres yang dimiliki seseorang, terutama tingkat stres kerja. Untuk mengukur tingkat stres ini sendiri akan dilakukan dengan menggunakan konsep fuzzy neural network dengan neuron fuzzy Quanchai. Jadi kita mulai saja. Seperti ini tampilan utama dari sistem pengukur tingkat stres sendiri. Jadi di halaman utama ini terdapat dua menu, yaitu menu login dan juga menu admin. Menu login digunakan untuk masuk ke dalam sistem oleh pengguna, dan menu admin digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam sistem. Jadi misalkan pengguna ingin mengukur tingkat stres yang dimiliki, maka tinggal klik menu login seperti ini. Maka akan tampil halaman login pengguna seperti ini. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat mendaftarkan akun dengan melakukan melakukan daftar pada menu daftar seperti ini. Kita klik. Seperti ini tampilannya. Pertama, misal kita masukkan username, lalu passwordnya, misalkan misalkan seperti ini. Jika sudah diisi semuanya, maka tinggal klik daftar. Jika pendaftaran berhasil, maka akan muncul notifikasi sukses seperti berikut ini. Seperti ini. Lalu untuk masuk ke dalam sistem sendiri, pengguna dapat memasukkan username dan password pada halaman login ini. Seperti ini. Jika sudah, tinggal klik masuk, maka akan muncul tampilan pengguna seperti berikut ini. Jadi dalam menu halaman pengguna ini terdapat 3 menu yang dapat digunakan, yaitu menu beranda, menu ukur stres, dan juga menu laporan. Pengguna juga dapat melakukan perubahan profil pada menu profil, lalu terdapat menu bantuan dan menu keluar untuk keluar dalam sistem. Jadi menu yang pertama adalah menu beranda. Seperti ini tampilannya. Pada menu beranda ini terdapat keterangan tentang sistem dan juga sedikit tentang stres. Seperti berikut. Lalu jika pengguna ingin mengukur stres, pengguna dapat menuju ke halaman ukur stres dengan klik menu ukur stres seperti berikut ini. Untuk mengukur stres kerja yang dimiliki oleh pengguna dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam sistem ini. Ini pertanyaannya. Untuk mengukur stres, maka isi semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalkan saya isikan seperti ini.
harus diisi semuanya. Jika sudah, maka tinggal klik ukur stres berikut ini. Jika salah satu atau terdapat beberapa pertanyaan yang belum dijawab, maka akan muncul notifikasi seperti tadi. Sudah. Jika sudah, maka tinggal klik ukur stres seperti berikut. Maka akan muncul hasil pengukuran dari stres kerja tersebut. Sini misal pengguna dapat melihat stres kerja yang dialaminya dan juga terdapat beberapa solusi. Lalu untuk melakukan pengukuran kembali, pengguna dapat mengukur dengan klik menu ukur ulang atau kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Lalu selanjutnya ada menu laporan. Menu laporan ini berisi tentang riwayat pengukuran yang pernah dilakukan oleh pengguna. Dalam menu pengukuran ini terdapat tanggal pengukuran stres dan juga hasil pengukuran. Lalu terdapat menu untuk melihat detail dari riwayat pengukuran, misalkan seperti ini. Untuk melihat detailnya, kita bisa pilih menu dengan ikon I untuk melihat seperti ini solusinya. Lalu untuk kembali. Lalu untuk menu selanjutnya terdapat menu profil yang berisi tentang profil dari pengguna itu sendiri. Pada menu profil ini, pengguna dapat mengubah profil yang ada. Misalkan, saya ingin mengubah profil dari tempat lahir Bandung menjadi Jakarta. Jika sudah, maka klik simpan. Maka akan berubah seperti ini. Lalu selanjutnya terdapat menu bantuan. Jadi menu bantuan ini merupakan bantuan yang dapat digunakan pengguna untuk mengetahui bagaimana sistem jalan seperti ini. Terdapat bantuan-bantuan untuk melihat penggunaan dari sistem. Lalu jika sudah, menu selanjutnya adalah menu keluar. Menu keluar ini digunakan oleh pengguna untuk keluar dari sistem. Ini. Lalu untuk selanjutnya terdapat menu login untuk admin yang dapat digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam sistem. Jadi misalkan admin ingin masuk ke dalam sistem, untuk masuk ke dalam sistem ini sendiri, admin harus mempunyai hak akses. Misalkan jika sudah seperti ini, klik masuk, lalu akan muncul tampilan halaman admin seperti berikut. Dalam menu admin ini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu beranda, menu data master yang terdiri dari menu data item ukur, data aspek, data tingkat stres, data fungsi masukan, data himpunan, dan data solusi, dan juga terdapat menu data admin dan data pengguna. Lalu terdapat juga menu profil, menu bantuan, dan juga keluar. Lalu yang pertama adalah menu beranda. Menu beranda ini merupakan tampilan utama dari halaman admin, berisi tentang keterangan tentang sistem dan juga tentang admin. Lalu untuk menu selanjutnya ada menu data item ukur. Silakan kita pilih. Jadi menu data item ukur ini berisi tentang
pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada pengguna untuk mengukur tingkat stres kerja. Tampilannya seperti ini. Jadi, pada menu data item ukur ini, admin dapat melakukan beberapa fungsi seperti menambah data item ukur, melakukan edit, dan juga menghapus salah satu item ukur. Misalkan kita ingin menambah data item ukur, maka admin dapat mengklik tambah data seperti ini, maka akan tampil menu tambah data item ukur. Misalkan kita ingin menambahkan item ukur ini, misal jika sudah, klik simpan, maka dia nanti akan masuk ke dalam tabel seperti ini. Lalu fungsi selanjutnya adalah untuk mengubah data. Jadi misalkan admin ingin mengubah salah satu data yang terdapat pada halaman data item ukur ini. Misalkan admin ingin mengubah data, maka tinggal klik icon pensil pada salah satu data yang ingin diubah seperti ini. Maka akan muncul tampilan ubah data item ukur. Misalkan kita ingin mengubah data ini menjadi preferable, lalu tinggal kita klik simpan, maka dia akan tersimpan ke dalam tabel seperti ini. Lalu untuk selanjutnya terdapat fungsi untuk menghapus data item ukur. Jadi jika admin ingin menghapus salah satu data dari item ukur, maka admin dapat mengklik icon tong sampah pada salah satu data item ukur yang ingin dihapus. Misalkan admin ingin menghapus data ini, maka tinggal klik menu icon tong sampah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Jika admin yakin ingin menghapus, maka tinggal klik OK. Maka data akan terhapus. Misalkan seperti ini, sudah tidak ada. Begitu. Selanjutnya ada menu data aspek. Jadi pada pengukuran sistem pengukuran tingkat stres kerja ini digunakan 6 aspek, yaitu aspek desain tugas pekerjaan, lalu ada aspek gaya kepemimpinan, aspek hubungan interpersonal, aspek peranan kerja, aspek nasib karir, dan juga aspek kondisi lingkungan kerja. Jadi untuk menu aspek indikator ini sendiri terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk menambah data, fungsi untuk mengubah data, fungsi untuk menghapus data, dan juga fungsi untuk mencari salah satu data. Misalkan admin ingin menambahkan data aspek indikator, maka admin dapat mengklik menu tambah data, maka akan muncul tampilan tambah data aspek seperti berikut. Misalkan kita ingin menambahkan aspek seperti ini, misalkan bobot aspeknya adalah, jika sudah tinggal kita simpan, maka dia akan masuk ke dalam tabel data aspek indikator. Lalu untuk selanjutnya adalah fungsi untuk mengubah aspek. Jika admin ingin mengubah, maka admin dapat mengklik icon pensil pada salah satu data yang ingin diubah. Misalkan admin ingin mengubah data dengan aspek indikator kondisi keluarga. Tinggal klik pilihan icon pensil, maka akan muncul seperti ini. Misalkan bobot aspeknya diubah menjadi 4. Lalu jika sudah, klik simpan, maka dia akan tersimpan ke dalam tabel. Lalu untuk selanjutnya terdapat fungsi untuk menghapus data. Jadi jika admin ingin menghapus data yang terdapat dalam tabel data aspek indikator,
Maka admin dapat mengklik icon tong sampah pada salah satu data yang ingin dihapus. Misalkan kita klik icon tong sampah pada aspek kondisi keluarga seperti ini, maka akan muncul tampilan notifikasi seperti ini. Jika data ingin dihapus, maka tinggal klik OK, maka data akan terhapus dari tabel seperti ini. Sudah tidak ada. Lalu untuk menunya selanjutnya yaitu menu data tingkat stres. Jadi untuk menu data tingkat stres ini hanya berupa tampilan tentang tingkat stres yang terdapat dalam sistem ini, yaitu terdapat 3 macam tingkat stres yang akan menjadi hasil setelah mengukur tingkat stres, yaitu terdapat stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Lalu untuk selanjutnya terdapat menu data fungsi masukan. Jadi untuk menu data fungsi masukan ini digunakan untuk menghitung nilai masukan yang akan digunakan untuk mengukur tingkat stres pada sistem ini. Lalu untuk menu data fungsi masukan ini terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk menambah data, fungsi untuk mengubah data, dan juga fungsi untuk menghapus data. Misalkan admin ingin menambah data fungsi masukan, misalkan seperti ini. Untuk menambah data fungsi masukan sendiri, untuk aspek indikator yang sudah terdapat fungsi masukan di dalam tabel, maka dia tidak akan bisa ditambahkan lagi. Misalkan seperti ini. Misalkan jika kita ingin memasukkan aspek indikator desain tugas pekerjaan yang sudah ada di dalam sistem, misalkan jika kita klik simpan, maka dia akan muncul notifikasi bahwa nilai aspek sudah ada di dalam sistem. Maka selanjutnya misalkan kita ingin menambahkan seperti itu. Lalu untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi untuk mengubah aspek indikator. Misalkan kita ingin mengubah salah satu aspek seperti ini, misalkan nilai minimalnya kita ubah menjadi 9, lalu disimpan, maka datanya akan berubah di dalam tabel seperti ini. Lalu untuk menu selanjutnya adalah menu untuk menghapus data. Misalkan admin ingin menghapus salah satu data, maka admin dapat melakukan klik pada icon tong sampah. Misalkan admin ingin menghapus aspek dari kondisi lingkungan kerja, maka tinggal klik icon tong sampah, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Klik OK untuk menghapus data, maka data akan terhapus dari sistem. Misalkan misalkan admin ingin menambah data yang belum ada di dalam sistem, yaitu misal menu kondisi lingkungan kerja, masukannya, misal kita klik simpan, maka dia akan masuk ke dalam tabel seperti berikut. Lalu untuk menu selanjutnya terdapat menu data himpunan. Jadi menu data himpunan ini merupakan nilai-nilai dari himpunan stres, keluaran stres seperti ini. Untuk menu data himpunan ini sendiri, admin hanya dapat melakukan pengubahan. Misalkan admin ingin mengubah salah satu nilai ini menjadi
Jika sudah, tinggal klik simpan, maka datanya akan berubah. Lalu untuk menu selanjutnya adalah menu data solusi. Data solusi ini berisi tentang solusi-solusi yang dapat dilakukan oleh pengguna seperti ini. Solusinya disesuaikan dengan tingkatan stres yang ada di dalam sistem. Untuk menu data solusi ini sendiri, admin hanya dapat melakukan pengubahan data pada solusi. Misalkan admin ingin mengubah data dari salah satu solusi, maka tinggal klik icon pensil seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Misalkan kita ubah sudah, kita klik simpan, maka dia akan berubah seperti ini. Lalu untuk menu selanjutnya adalah menu data admin. Menu data admin ini berisi tentang daftar-daftar admin yang telah terdaftar di dalam sistem. Jadi untuk menu data admin ini sendiri terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk menambahkan data admin, fungsi untuk mencari data admin, fungsi untuk melihat detail data admin, dan juga fungsi untuk menghapus data admin. Misalkan admin ingin menambahkan data admin, maka tinggal klik menu tambah data, maka akan tampil halaman seperti berikut. Misalkan kita masukkan username-nya. Jika sudah, klik simpan, maka datanya akan tersimpan di dalam sistem. Lalu, jika admin ingin melihat detail dari admin yang lainnya, admin dapat mengklik icon huruf I pada salah satu admin yang ingin dilihat datanya, misalkan seperti ini. Maka dia akan muncul detail dari admin yang telah dipilih seperti ini. Lalu fungsi selanjutnya adalah untuk menghapus data. Jadi menu untuk menghapus data ini digunakan untuk menghapus data admin dari dalam sistem. Untuk menghapus admin dari sistem, maka admin yang lainnya dapat mengklik icon tong sampah pada salah satu admin yang ingin dihapus, misalkan. Kita klik, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Klik OK untuk melanjutkan menghapus data, maka data akan terhapus dari sistem. Lalu menu selanjutnya adalah menu data pengguna. Menu data pengguna ini berisi tentang daftar-daftar pengguna yang telah terdaftar di dalam sistem. Lalu menu data pengguna ini terdapat beberapa fungsi pada menu data pengguna ini, yaitu fungsi untuk mencari pengguna, fungsi untuk melihat detail pengguna, dan fungsi untuk menghapus pengguna. Misalkan admin ingin melihat detail dari salah satu pengguna, maka admin dapat mengklik icon huruf I seperti ini. Maka akan tampil halaman detail pengguna. Lalu untuk melakukan penghapusan pengguna, admin dapat mengklik icon tong sampah pada salah satu data pengguna yang ingin dihapus. Misalkan, admin akan menghapus data dengan pengguna Hartono Sukaji. Maka tinggal klik icon tong sampah, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Klik OK untuk melanjutkan menghapus, maka data akan terhapus dari sistem. Seperti itu. Lalu menu yang selanjutnya adalah menu profil. Menu profil ini berisi tentang profil-profil admin. Seperti ini. Untuk profil ini, admin dapat mengubah profil yang ada. Misalkan jika admin ingin mengubah, maka tinggal klik edit profil,
muncul ini. Misalkan kita ganti, kita simpan, maka dia akan berubah. Lalu untuk menu selanjutnya adalah menu bantuan. Jadi menu bantuan ini berisi tentang cara-cara penggunaan dari sistem yang dapat digunakan oleh admin. Seperti ini. Itu lalu jika sudah, admin dapat keluar dari sistem dengan menggunakan fungsi keluar seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari sistem pengukur tingkat stres ini. Selebihnya saya mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.